Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Pengurus Safari Subuh Kabupaten Pidi yang Allah muliakan, pengurus Masjid Al-Falah dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, tengku-tengku yang kamu muliakan, serta umi-umi, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah perjumpakan kita kembali di subuh yang mulia ini di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah, Kota Sigli, Pidi, Aceh. Dalam rangka kegiatan Safari Subuh, menghidupkan syiar subuh di waktu subuh, membiasakan diri kita untuk bangkit dan meramaikan serta menghidupkan solat berjamaah subuh bersama-sama, yang alhamdulillah dengan izin Allah telah ini menjadi adat istiadat dan kebiasaan kita bersama, sehingga alhamdulillah sudah biasa di Pidi ada kondisi solat subuh ramai-ramai bersama-sama. Kemudian juga ada bahkan takziah setelah solat subuh di pagi hari, ya. Ini adalah merupakan salah satu wujud daripada adat yang baik yang tumbuh dari kemampuan masyarakat dan kebiasaan yang baik yang mulai kita tanamkan dalam kehidupan kita, dan terbiasa juga bagi sebahagian kita, sebahagian ramai bahkan, untuk bersedekah di subuh hari, ya, walau Rp5.000, Rp10.000, karena kebaikan itu akan selalu melahirkan kebaikan, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan solat subuh, maka dia itu berada dalam jaminan Allah. Maka insyaallah taala, ya, kita yang terbiasa menjalankan solat subuh dan sedang belajar untuk tepat waktu melaksanakan solat subuh, insyaallah Allah akan jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, asuransi daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian yang penting dari hidup kita adalah bagaimana kita ada jaminan, ya, ada, sehingga dalam kehidupan hari-hari juga ada disebut dengan asuransi kesehatan, asuransi sepeda motor, asuransi mobil, asuransi rumah, dan yang lainnya. Semua ini adalah wujud daripada mendapatkan jaminan, ya, jaminan dan keamanan dalam hidup. Maka sebaik-baik yang menjamin, sebaik-baik yang memberikan keamanan dalam hidup kita tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mampu melaksanakan solat subuh, menjaga solat subuh insyaallah berjamaah lagi, ini kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini, pada subuh ini, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Safari Subuh tadi, kita tidak menutup dalam artian bahwa kegiatan ini ditutup, ya. Kegiatan akan tetap berjalan setelah puasa Ramadan insyaallah taala. Cuma kita masing-masing di masjid kita menghidupkan, meramaikan di waktu subuh, karena insyaallah bulan Ramadan banyak orang yang tidak perlu dibangunkan, tapi bangun dengan sendirinya. Sedangkan di luar bulan Ramadan banyak perlu untuk diajak, banyak perlu untuk dibangunkan. Makanya
salah satu fungsi safari subuh ini adalah saling menasehati, saling mengajak untuk meramaikan masjid, untuk menghidupkan solat berjamaah di masjid. Nah, sedangkan di puasa Ramadan mungkin ya insyaallah menasah piude pikeroi ya. Insyaallah bulan Ramadan itu ada sesuatu yang berkah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, menyongsong bulan suci Ramadan yang insyaallah satu pekan lagi ada di depan kita ya. Apa yang akan kita persiapkan untuk menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan tersebut? Ini yang akan menjadi topik kita pada subuh yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana dulu menyampaikan kabar gembira tentang datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat. Apa yang dipegang oleh Nabi? Ya, apa konten, apa isi pengabaran kabar gembira Nabi kepada para sahabat tentang bulan Ramadan? Apanya yang wah, apanya yang luar biasa disampaikan Nabi sehingga para sahabat merasa berharap-harap sangat akan sampai di bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan kita ya. Bagaimana perasaan kita saat ini ya, ketika dikatakan sudah mendekati bulan suci Ramadan. Seseorang yang mempersiapkan diri, seseorang yang menanti dan menunggu pasti punya perasaan lain. Tapi orang yang tidak menanti, tidak menunggu dan tidak mempersiapkan diri, maka tidak ada perasaan apa-apa pada dirinya. Kita akan memuliakan tamu kita kalau seandainya kita menanti dan menunggu tamu itu. Sedangkan kalau kita tidak menanti, tidak menunggu, maka kita tidak akan mampu untuk memuliakan tamu itu. Begitu juga bulan Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah ya. Bulan Ramadan saat sekarang kita menanti, sekarang kita menunggu datangnya bulan Ramadan sebagai tamu Allah yang Allah kirimkan, Allah utus kepada kita, yang harap-harap sangat Allah berikan kemampuan dan berikan kesempatan kita masuk pada bulan tersebut. Di sini apa yang dikatakan Nabi kepada para sahabat memberikan kabar gembira datangnya bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala lama hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah. Ketika datang daripada Abu Hurairah, beliau berkata bahwa ketika datang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah. Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Jadi kabar gembira, kira-kira apa yang Nabi ya? Untuk beri kabar gembira kepada sahabat tentang datangnya bulan Ramadan. Kira-kira dengan haba gembira kepada Nabi, nah gembira atau haba? Dah pegang bawa, kita lihat haba gembiranya. Apa yang pegang gembira? Dan nanti kita lihat, kita sendiri ketika mendengar kabar gembira dari Nabi, nah gembira atau hana? Atau biasa atau? Nyunggunya nanti, oh dengar haba. Ya. Kata Abu Hurairah, yubashshiru ashabah. Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabat. Anda leh tak pegahnya, nantinya mana lagi nyan kabar gembira. Ilu hana gembira utang biasa macam. Kata oh lah katanya. Ya. Para sahabat gimana? Gembira enggak dikatakan dengan ini? Nah, ayo sama-sama kita lihat gembira atau tidak. Nah, semangat ditanya adanya atau mana? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Farradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Tuftahu fi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim." Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Kabar gembira hana panjang, tu'et kabar gembira Nabi. Pegah li Nabi kabar gembira, atakum Ramadan syahrun mubarak. Farradallahu azza wa jalla 'alaikum siyamahu. Tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurrima khairaha faqad hurim. Itu kabar gembira.
dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naufum, namho." Oh makaji hana gembira lenggalan. Makaji itu hana gembira takai, biasa mantap. Menyahana mufhum, luntuan pemufhum ini. Kalau enggak paham, kita pahamkan. Dan nanti saya tanya, ada gembira atau tidak? Setelah kita paham. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Itu yang pertama kata Nabi. Bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Oh menyalakannya kakai belum dengar tungguhan apa yang bergahli. Ya. Kenapa dia menjadi kabar gembira bahwa Ramadan itu bulan yang diberkahi? Ya. Nabi jelaskan di mana letak berkahnya bulan Ramadan kemudian. Arti berkat itu ziyadatun fi khair, adanya penambahan kebaikan. Ibaratkan pernah saya kasih contoh mungkin di tempat ini, seseorang yang punya kebun, dia punya sawah, kebun dan sawahnya tidak bertambah, tapi yang dia harap apa? Bertambah kebun atau bertambah hasil kebun? Apa harapan yang pasti kita harapkan? Ya Allah berempuk blow tanah 1 hektar dulu ya Allah. Atau mengharapkan ya Allah hasil mengguncang-guncang ya Allah. Ya? Apa yang kita harapkan yang pasti? Ubi yang kana ile apa? Nyo tanah yang kana tinalih. Ya, hana tak harapkan misalnya merumpuk 5 nalih itu konya ile tak harapkan. Yang kita harapkan pasti apa? Ya Allah di nalih yang kananyo merumpuk wasi mengguncang-guncang ya Allah. Ya, kan begitu hasilnya. Itu namanya berkah. Maka pada saat kita memiliki waktu hanya 30 hari bulan Ramadan, bagaimana kita menghasilkan kebaikan sebanyak mungkin? Nah, di bulan Ramadan itulah kesempatannya kita menghasilkan hasil yang berlipat-lipat ruah kebaikan pada bulan Ramadan. Itu bulan yang diberkahi. Bagaimana caranya? Farradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah berkat bulan ini Allah wajibkan ke atas kalian, kata Nabi, puasa pada bulan Ramadan itu. Di bulan yang lain tidak ada kewajiban puasa, tidak ada ibadah puasa. Di bulan Ramadan itu diwajibkan kepada kalian berpuasa. Di bulan yang lain puasa sunnah, ya puasa Senin Kamis, puasa putih, atau bahkan mungkin puasa Daud bagi yang mau dan yang sanggup. Tapi di bulan Ramadan khusus ada keutamaan dengan diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Ini cara mendapatkan keberkahan yang pertama di bulan Ramadan. Dan ini juga saudaraku bagian daripada kekhususan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad memang ibadah puasa ini sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah dalam Al-Qur'an. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Nah, berarti sudah ada dong Ustaz sebelum kita. Ya. Tapi keistimewaannya pada umat Nabi Muhammad dijadikan bulan Ramadan khusus dan 1 bulan khusus untuk ibadah puasa. Ini istimewanya. Ini yang enggak ada pada umat terdahulu. Khusus bulan Ramadan. Bahkan ini kita dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, pada bulan Ramadan beliau itu bertahanus, menyendiri, mengasingkan diri di Gua Hira. Ibaratkan memang bulan Ramadan ini ada makna khusus yang mulia, sehingga walaupun belum diwajibkan puasa, belum ada Islam, ada sesuatu yang mulia di bulan Ramadan dilakukan oleh orang Arab sendiri. Bahkan Nabi Muhammad sendiri melakukannya, bertahanus di Gua Hira pada bulan Ramadan itu. Bulan pada saat kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Sehingga diwajibkannya bulan Ramadan puasa sebulan penuh. Ini keistimewaan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain selama 11 bulan. Berkah yang pertama, oh ini keberkahan yang pertama, adanya kewajiban berpuasa.
Bagi kamu watungku hana berkatnya. Pakon hai buat puasa apa itu berkat kan buat ya, yang berkat-berkatnya kan buat banget. Kata berkah itu adalah kata mulia. Kemuliaan itu pada saat kita dekat dengan Allah, pada saat kita mampu beribadah kepada Allah. Beribadah dengan siapa? Beribadah enggak sendirian, tapi beribadah beramai-ramai, bersama-sama. Ini dia wujud keberkahannya. Kemudian kata Allah, tuftahu fi abwabus sama. Keberkahan selanjutnya adalah di bulan ini apa? Dibukakan pintu langit. Dalam riwayat yang lain dibukakan pintu surga. Jadi amalan kita ditransfer langsung menembus langit, dibukakan pintu. Kadang ada amalan-amalan kita enggak mampu melewati ambang batas pintu langit itu yang berlapis-lapis. Kenapa? Codat amalan kitanya. Niat pi menan-menan, membalong-balong niat. Saya katakan dengan bahasa Aceh nyamho, ya, membalong-balong menan, coh menanlah, sangnya sangkon. Jadi hantumbuh langit. Tapi bulan Ramadan ada coh roh nupubut tembuh lewat. Ada membalat-balat baju bulan Ramadan gede. Ya, delivered semuanya, sampai semuanya, terus semuanya. Coh bahasa Indonesia nak tahu pegah, membalong-balong nak tahu pegah. Ya. Pada bulan suci Ramadan tembus langit itu. Bagaimanapun kebaikan sekecil apapun berlipat ganda lagi. Ya, dikirim semuanya. Ya, ibaratkan proposal kita mau buat proposal untuk bantuan lah misalkan. Ya. Nah itu proposal. Ya. Nah sebahagian kitanya memfungtan proposalnya gimana? Proposal itu untuk tembus seleksi dan supaya diterima dia ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya dia. Ya. Bagaimana ditulis, bagaimana ini semua, ya, isi konten di dalamnya itu seperti apa, jelas atau hanya jelas. Baru ini proposal sesuai dengan speknya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Ini layak dipertimbangkan. Banyak harus diseleksi. Ketika proposal ini diterima, senang katanya, kai terima, katruh proposalnya. Melewati juga kepada tahap-tahap dia. Bulan Ramadan, tahapan itu langsung. Ya, seleksi amalan langsung, saudaraku yang dimuliakan Allah, saudara lembaga. Nah, tuftahu abwabus sama. Ini kita paham bahwa dibukakan pintu langit seperti itu ya. Tahap penyeleksiannya langsung juga deh. Hana tahap-tahap le. Ipa juga deh langsung. Ya. Jadi ini berlomba-lombanya kita berbuat amal soleh. Pegat proposal masing-masing katanya tulis UBJ, tulis UBE, UB mampu tulis itu. Ilo anak buat pegat, nu pegat ya, nu pegat kerana nu itang diterima. Nu tulis UBE ni. UBJ nu tulis. Hana betul hana pengalaman, berhana pengalaman tulis. Hana pengalaman jauh masjid, nu jauh masjid. Ya, ilun hana pengalaman baca Quran, nu baca Quran. Hana betul nu merenung. Saya enggak ada pengalaman baca Quran, belajar. Ya, enggak ada pengalaman pergi solat subuh ke masjid, dekat dengan masjid, mulai enggak ada masalah. Diterima itu semua, walaupun masih beginner, masih pemula. Ya, mantang harus ikut tutorial punya bahasa anak muda dawenyo. Ayo lanjutkan. Bulan Ramadan dibukakan pintu langit, saudara yang dimuliakan Allah. Ya, hana takjub lolo, hana masalah. Bulan Ramadan lah dibukakan pintu langit kepada kita. Makanya ketika Nabi sampaikan bahwa bulan Ramadan itu ya bulan as-siyam wal qiyam wal Quran, ya. Bulan Ramadan itu identik dengan bulan kita bersiam, berpuasa. Kemudian identik juga bulan Ramadan itu adalah bulan qiyam, salat malam, ya. Kemudian juga identik dia dengan Al-Qur'an, ya.
yang selama ini kita masih jauh dengan solat malam bulan Ramadan itu, ya, laksanakan bersama-sama solat itu. Enggak biasa, lakukan walaupun tidak biasa. Enggak dekat dengan masjid, bulan Ramadan bulan identik kita meramaikan masjid. Jarang-jarang saya ke masjid. Lun han lunja takut ikun leureng ndruk nyan bulan Ramadan baru duh muka masjid. Barokan ho. Baik Malay nejak aja. Ya. Barokan ho. Sebahagian orang daripada ikun lagi yang dobel hakuja. Daripada ikun kubu nama. Jadi akhirnya udah di luar bulan Ramadan enggak dekat dengan masjid. Pada saat bulan Ramadan mutamah clear lam dari masjid. Pakan orang ramai kerja masjid daripada ikun druk. Jadi 3 ulang bimbang kaji yang berapa ulang tiro pakan baik pakai masjid daripada. Nah, ini sungguh khasirah, sungguh sangat merugi. Bahkan ni bulan Ramadan, ya, kita ibaratkan menulis proposal, bubruk tulisan drone. Waktu itu lego, pandai terima tulisan lagi ngobrol dah lagu, bubruk nepuput tulis di meja ni. Menancit, berikan leureng drone nyo bulan Ramadan merodoh masjid, nejak syaralun. Datang, walaupun orang katakan, kenapa? Tuftahu abwaab sama. Semua kita mengharapkan rahmat Allah bulan Ramadan. Kapan lagi? Kapan lagi? Ya, kalau bukan pada bulan Ramadan. Semua kita mengharapkan, semua kita mengajukan proposal pengampunan, mengajukan proposal rahmat pada Allah. Kan itu bulan Ramadan saatnya dibuka semuanya pintu proposal itu, segala penjuru dengan kiban konspek pegal aja. Saatnya kita berlomba-lomba, saudara yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan Al-Quran. Nah, khusus dengan Al-Quran, bulan Ramadan ini adalah identik dengan kita disebut dengan bulan Al-Quran. Pertama karena memang diturunkan oleh Allah Al-Quran pertama pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga Rasulullah SAW, Jibril datang khusus pada bulan Ramadan untuk apa? Datang khusus Jibril untuk mengajarkan Nabi bulan Ramadan Al-Quran tersebut. Setiap bulan Ramadan itu direview oleh Jibril Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kisah pada bulan Ramadan terakhir Nabi, ya, itu kisah Fatimah radhiyallahu anha ketika Nabi sedang sakit. Lalu datang Fatimah menjenguk ayahanda. Lalu Nabi tidak sanggup bangun lagi. Biasanya Nabi SAW ketika ananda beliau Fatimah datang, putri beliau Fatimah datang ke rumah, itu selalu Nabi bangkit bangun menyambut anak beliau datang Fatimah. Bukan anak kecil Fatimah, tapi sudah besar dan sudah menikah, sudah punya anak. Tapi ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, selalu Nabi bangkit bangun menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Tapi pada saat Nabi sakit yang kemudian Nabi wafat, Nabi enggak mampu bangun lagi. Dan di situ Fatimah bersedih. Sedih ke? Kenapa? Gak biasanya ayahanda seperti ini. Jadi mubalik sabar parakan bedah gecong kening, dikecup keningnya oleh Nabi SAW. Bayangkan bagaimana Nabi menghormati, menghargai, membesarkan anak-anak beliau. Ya, yang kita tidak tahu, kita kapan terakhir sekali kita menyambut, mengecup anak kita. Pelong kalau tak berkahwin ke pelong deman. Tapi kemenan Nabi kalau berkahwin dengan Ali radhiyallahu anhu karena cucu Allah, tapi setiap Fatimah datang ke rumah dikecup dan bangkit Nabi menyambut anak beliau datang. Penghargaan kepada anak kita sendiri. Kalau kita sanggup menghargai anak kita di waktu kecil bahkan sampai dia besar sekalipun, selama itulah anak kita akan terus memberikan penghargaan besar kepada kita. Maka karena Fatimah sedang dalam kondisi sedih ketika berjumpa Nabi yang tidak sanggup lagi bangkit bangun, Nabi suruh Fatimah untuk mendekat, beliau bisikkan sesuatu. Fatimah tambah menangis. Bunuh meruh mata, nyo kamu musuh-musuh.
Ya. Kemudian Nabi suruh dekat lagi. Nabi bisikkan satu lagi, kemudian Fatimah tersenyum dan senang. Dari gembira, sedih, mesuk-mesuk menjadi senang. Aisyah radhiyallahu anha yang melihat itu, Aisyah gerim, ingin gedupa penahai. Ada apa gerangan ini? Setelah Fatimah keluar dari tempat Nabi, Fatimah apa? Lalu Aisyah radhiyallahu anha gejak lek Fatimah dia tanya, penahai pakon awai kata mau lehnya kata kem tersenyum. Apa? Kata Fatimah, ma akunu li ufshi sirra Rasulullah. Enggak mungkin saya beberkan rahasia Nabi. Namanya saja beliau apa? Membisikkan. Kalau namanya bisikan berarti rahasia, enggak bisa dibeberkan. Enggak dibeberkan sama Fatimah, enggak dikasih tahu. Sampai Nabi wafat, setelah wafat Nabi baru kemudian Aisyah datang lagi. Ada apa yang dibisikkan Nabi dulu? Baru dibeberkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Kata beliau, yang pertama ketika dibisikkan itu aku menangis, bertambah menangis karena Nabi mengatakan Ramadan yang lalu, kata Nabi, Jibril datang 2 kali kepadaku untuk mengulang dan mengajarkan Al-Quran. Biasanya setiap tahun sekali Jibril datang mereview Al-Quran. Tapi Ramadan yang sudah lewat itu Jibril datang 2 kali. Dan ini aku tahu pertanda bahwa aku tidak lama lagi di dunia ini. Nah, kata Nabi ya. Jibril datang setiap bulan Ramadan, khusus Jibril datang mereview Al-Quran bersama Nabi. Kita apakah perlu datang Jibril untuk mereview Al-Quran kepada kita? Perlu kejak Jibril berkata, hai Fulan, hai Tunku Abdullah, hai Tunku Ismail, hai Tunku Ibrahim, hai Tunku Nyo, hai Tunku Jeh, Tunku Ali, jak kena buat Quran. Nyolong Jibril kat roh dengan kata, apa payah roh Jibril? Nah, Jibril datang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi. Sekarang tak perlu datang Jibril kepada kita. Kenapa? Al-Quran kalih roh diwahyukan ke sempurna. Siapapun bisa mendapatkan menyentuh Al-Quran itu. Maka bulan Ramadan review Al-Quran, ulang Al-Quran, baca Al-Quran dan khatamkan Al-Quran walau hanya sekali bulan Ramadan. Khatamkan Al-Quran walau hanya sekali. Maka syukur alhamdulillah di masjid kita ada buat pelajaran pendidikan baca Al-Quran bagi dewasa. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 3 tahun sudah kita lakukan di masjid. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kami tidak belajar Al-Quran, Ustaz, tidak tahu belajar Al-Quran, karena selalu tempat belajar Al-Quran itu adalah tempat anak-anak. Kami bukan anak-anak lagi. Nah, di Masjid Al-Falah ada setiap malam Selasa, malam Sabtu, setelah sholat Isya itu ada belajar Al-Quran. Bagi orang dewasa belajar dari walaupun sebuta huruf sekalipun, berhana mata katanya pi insya-Allah gubernur. Tunggu ulun hana hanjit long kalon, gubernur insya-Allah. Nejak ke? Datanglah, ada tempat untuk belajar. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, dan pray long. Dan kita buat setelah solat Isya supaya baik kalau dia numit, karena numit ka beho mendu. Nyeda tu pegat lu temayang asa kiban. Ramai dah numit di Masjid Al-Falah, Malay tu. Ho na ja abu, ja berno Quran. Oh, na tamang TPK long ya. Malay tu. Tak pegat dengan Isya, kita buat setelah Isya biar numit nanti ada yang ja sembahyang Maghrib, sembahyang Isya, ka beho mendu. Ya, tinggal itu kita nyo yang dewasa-dewasa, yang orang-orang terpilih khusus ada di Masjid Al-Falah. Yang mau dari luar mau belajar di Masjid Al-Falah silakan datang ke Sigli belajar di sini. Ya, yang dewasa yang buta huruf sekalipun Al-Quran kita ajarkan. Maka ketika bulan Ramadan, nah, yuk yang sudah belajar itu praktekkan. Ya, kita hidup bersama dengan Al-Quran.
begitu ya. Itu pertama. Yang selanjutnya adalah ini yang menjadi bulan berkah, bulan bersama dengan Al-Quran. InsyaAllah mari bersama-sama bulan Ramadan nanti kita hidup bersama dengan Al-Quran, khatamkan Al-Quran itu. Selanjutnya tughlaqu fi abwabul jahim, kata Nabi. Berkah yang selanjutnya apa? Ditutup pintu neraka, wa tughallu maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu, kata Nabi. Ini kabar gembira juga lagi. Apalagi kabar gembiranya? Pintu syurga, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini kabar gembira. Manfaat hidup gembira dan kuih kamu hana mengkalan setan. Gerante hana gerante, dibelenggu tidak dibelenggu, kami pun tidak tahu, kita pun tidak tahu kapan dibelenggu atau tidak. Kita tidak tahu Ustaz, di mana duduk gembiranya. Ya. Saya katakan, bagi yang punya rekening bansos, bulan Ramadan itu ditransfer. Jatuh dah pegah bahwa nyodrone yang nana rekening bansos atau BLT atau santunan, kalih ke transfer belanja ke dalam rekening drone. Nedupu habanya gimana? Nah senang nah. Ha? Drone na rekening nedupu rekening BLT bud la intan. Rekening BLT ya, mesti dah pegah ya. Rekening bud la intan. Jadi preh-preh BLT macam. Tiba-tiba truk kabar gembira bahwa sudah ditransfer dalam rekening masing-masing. Gembira apa hana? Kalian kalon. Hai hana lo. Kuya cek ile. Tapi na gembira hidon. Gembira lah. Walaupun saya belum lihat, walaupun saya belum ngecek. Manso yang pegah, gembira katanya, omong so yang pegah ini, kemudian pegah bahwa ditransfer dalam rekening. Menye bupati yang pegah bahwa sudah semuanya sudah ditransfer, pantas bergembira. Menye Tempuh Amri pegahnya hanya gembira idona, panena hubungannya dengan hanya gembira idona. Ini yang kasih tahu kalau setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, siapa? Tempuh Amri. Sosial Nabi SAW, Nabi yang kasih tahu. Kalau Nabi yang kasih tahu, hana payah ni cek kaji gembira itu. Kaji lambung rupiah aja. Pakon Nabi yang pegah. Si golong ni cek kaji gembira aja. Hana payah lagi izin Ustaz untuk gembira. Hana payah lagi izin gembira aja. Ya, hana perlu ni tupu. Hana perlu ni jak seleksi ya tanya. Mufum, maho. Nah, baik tua jangan sampai lupa cara bergembira. Nah, dan dengar haba Nabi kata tua gimana cara senang ile, gimana cara gembira. Begitu dia caranya. Gembira kita disampaikan Nabi. Seperti gubernur mengatakan kepada pegawai semuanya, misalkan khusus pegawai Aceh, bulan Ramadan akan ada gaji 30. Gaji leplo, ada apa? Si belum leplo roh. Gembira katanya, gembira. Gubernur yang kasih tahu. Khusus untuk pegawai negeri di daerah istimewa Aceh. Ya, contoh misalkan. Gembira kita. Walaupun golong ditransfer, golong kita nyocok. Ya, begitu juga lah. Maka dibelenggunya setan itu tandanya bahwa akhirnya kita dengan mudah untuk berbuat taat. Setan sudah dibelenggu, garikan. Maka mari lihat, kalau seandainya subuh, ada 7 kali subuh sebelum bulan Ramadan ke depan masih berat bak tak bedah, berarti memangnya ke syaitan mantang berat, mantang menghintu apa katanya. Ya. Tapi nanti setelah bulan Ramadan lihat masih berat atau tidak, setan sudah tidak ada lagi. Sudah dibelenggu, enggak berfungsi lagi dia. Gembira kita, ini keberkahan bulan Ramadan. Setan tidak bersalah lagi. Maka kalau ada selalu yang tanya, kenapa juga masih ada orang jahat? Karena doa jawab berarti yang jahat bukan setan, tapi
cik ganyan, cik getanya. Yang berasa kan syaitan berarti cik memang getanya. Ini bulan yang diberkahi, bulan yang semuanya kita tinggal bersama dengan kita sendiri dalam mengamalkan kebaikan bulan Ramadan. Tidak ada lagi fungsi syaitan di dalamnya. Kemudian kata Nabi, kabar gembira yang terakhir adalah sesungguhnya pada bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau enggak mendapatkan kebaikan bulan itu, ya memang dia enggak pantas dapat kebaikan, kata Nabi. Nah, bulan Ramadan itu nanti ada satu bulan yang disebut Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dapat jatah malam itu, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Ternyata naundian loh. Setelah Nabi katakan kabar gembira yang sudah-sudah itu tadi, ternyata malam Ramadan nak undian. Undian kan jaih haji. Menempah tiket haji kan. Persit menempah lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita 83 tahun. Sekali berbuat amalan di malam itu seperti berbuat amalan sama dengan 83 tahun kita beribadah kepada Allah. Yang umur kita saja ya-yahan dan yutruk 80 tahun. Tapi dapat undian malam tersebut habis dia. Makanya pulau no pertama limboi ro no bak masjid-masjid. Pertama dalam kotak masjid limboi ro no nandro. Masukkan nama-nama anda di masjid-masjid supaya undiannya bisa kena undian malam Lailatul Qadar. Kiban cara nama undian dengku, maka 5 wate nubuh nan nubak masjid. Nu pertama nan ro, nu celok limboi ro, nu celok nombor kakak ro supaya mudah-mudahan. Dan biasanya dapat undian Lailatul Qadar itu biar nan ro ne menyana pertama malam. Masukkan nomor undian kapan? Nama kita, nik kita, bahkan kalau bisa sekeluarga pertama. Han menempak ro, menempak anak nah. Kanya menan. Ai orang meladong pegak PT supaya anyo kalau pertama PT anak, PT cucu, PT nyo, PT je. Tak itu biar tanah tambah. Kanya menan. Nyo bukan ini. Ini juga kalau mau dapat nanti undian malam Lailatul Qadar, masukkan tu susu itu semua. Mudah-mudahan itu duit. Mudah-mudahan itu duit mana keluarga ni. Jelas. Mohon Lailatul Qadar. Kapan itu? Bulan Ramadan. Lu tanya, na gembira na lagi nyan haba? Na gembira lagi nyan haba? Nyaw haba Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashaba, yang Nabi memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Ya, ini tinggal ada penyum-penyum sang iro ku haikap tang lagi yang apa. Kakek ada om pegah lagi yang. Ya. Hadarat om pegah lagi. Maka di akhir daripada ini saudara yang dimuliakan Allah, 5 menit yang terakhir perlu kami sampaikan karena InsyaAllah ini mungkin pertemuan safari subuh kita ya, yang terakhir sebelum bulan suci Ramadan, dan mungkin bulan Ramadan kami tidak ada di tempat ya. InsyaAllah safari di luar negeri. Maka ingin kami sampaikan, pertama, ada adat kebiasaan yang tidak baik di bulan Ramadan, walaupun itu sudah menjadi adat, tapi ini tidak baik. Apa itu? Kami melihat bahwa kebiasaan untuk buka puasa bersama kebaikannya ada, tapi lebih sedikit daripada mudaratnya. Buat buka puasa bersama. Buka puasa bersama enggak masalah, tapi yang mengekori dan yang membalut-balut dengan buka puasa bersama ini yang kurang baik. Poh cakra meratu hinan ya pegat reunian bulan pada buka puasa bersama itu tidak banyak membawa kebaikan. Saya enggak katakan enggak ada kebaikannya, tidak banyak kebaikannya, mudaratnya lebih banyak. Ya, kalau mau buat reunian, buka bersama-sama kumpul, bisa makan-makan, enggak cocok makan-makan bulan Ramadan buka puasa. Kenapa? Semua orang insya Allah puasa kok.
hana dah pegat pergi puasa cik. Kecuali dah pegat bak uroh hameh di luar bulan Ramadan supaya nya itim puasa, dah pegat buka puasa bersama, nya itim puasa madu. Punya belum puasa cik madu puasa orang. Hana liu buka gero gebita gero. Ya. Oh, untuk merajut kebersamaan. Merajut kebersamaan enaknya banyak makan, bukan sedikit makan. Banyak duduk, ngobrol panjang, ngopi, lehnya le pajoh je, leh lapeh semaju. Nyan mangat tadu. Bulan Ramadan pandai sempat tunggu. Bulan Ramadan tak sempat kita begitu. Akhirnya maghrib hana moho, isya hana pai, wate semayang tak tarawih, kahek pegah haba menong, hai semayang tarawih le bakal. Hek tak pegah haba menong. Kagadah tarawih. Kantor-kantor juga saya tidak merekomendasikan kantornya pegah buka puasa bersama. Saya tidak merekomendasikan. Biarkan masing-masing dengan keluarganya dekat dengan masjid, dia persiapkan diri untuk menyambut qiyam bulan Ramadan, tarawih dan yang lainnya. Ya. Apalagi buat buka puasa di tempat-tempat khusus begitu ya. Menurut kami ini adat walau sudah biasa, tapi ada kebaikannya tapi lebih sedikit daripada mudaratnya. Wallahu a'lam. Ini perlu kami sampaikan ya. Kemudian ada adat saya kemarin ini pesan, salah satu pesan daripada saya diingatkan. Kemarin hari Jumat saya khutbah di Masjid Raya Bandung, Kota Padang. Di Masjid Raya Bandung, Masjid Raya Kota Padang, Masjid Raya Padang, Sumbar, Sumatera Barat. Setelah sholat ada seorang jamaah yang saya lihat orangnya baik, mudah-mudahan baik ya. Beliau sampaikan, Ustaz, ada suatu fenomena yang jarang Ustaz itu mengangkat masalah itu. Apa itu? Kebiasaan mudik di bulan Ramadan. Jadi apa salahnya mudik di bulan Ramadan orang pulang? Mudik bulan Ramadan itu kan terjadi 10 yang terakhir. Orang pulang habis waktu di jalan 10 terakhir. Bukannya dia beritikaf di masjid, bukannya dia beribadah di masjid, tapi apa? Pikir pulang kampung. Ya, hei habis wate bak jalan. Sebenarnya itu kan saatnya kita itikaf lillahi ta'ala bisa-bisa. Kenapa enggak mudik pada saat hari raya Idul Adha saja? Kenapa? Enggak ada puasa, bisa makan minum sambil jalan. Kemudian juga ketika Idul Adha di kampung banyak daging, buat khauri ada kenduri besar-besar di kampung, mudiklah nanti ketika Idul Adha. Kenapa pada saat bulan Ramadan mudiknya? 10 yang terakhir itu makin ke atasnya itu 25, 27 semakin terusnya nah. Undian semakin dekat. Undian Lailatul Qadar dah semakin dekat. Ni orang undian Lailatul Qadar dengan babineh jalan. Atau lama tu. Kahek kena beli ya. Hilang masanya. Kenapa enggak diubah adat ini? Saya katakan betul yang Bapak katakan itu. Ya. Semestinya kita sadar adat yang biasa ini juga hal yang kadang hanala kebaikan di sini. Nah, saya sarankan juga yang mendengar melalui medsos ini juga, kalau memang bisa mudik di luar bulan Ramadan, mudiklah nanti pada Idul Adha. Bilang di kampung saya enggak pulang bulan Ramadan, saya akan pulang Idul Adha. Saya ambil cuti yang panjang Idul Adha selama 1 pekan. Ya, di sana saya bawa kambing, nanti kita potong, kita makan bersama, kurban bersama, dan waktu pulang juga bisa makan sepanjang jalan. Bulan Ramadan pun dah jauh. Nah, ini saya pikir juga benar. Ya, kasih tahu kepada saudara-saudara, enggak usah mudik. Nanti Idul Adha saja mudiknya. Ibadahlah baik di tempat bulan Ramadan, dapat undian Lailatul Qadar, insyaallah mudik bersama di Baitul Idul Adha. Ini 2 hal yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua sampai pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.